selamat hari Minggu. Kita kembali melakukan ibadah kita, ibadah online. Adik-adik yang ada di rumah, persiapkan segala sesuatunya, Alkitabnya, duduk yang baik. Karena kita akan memuji Tuhan lewat ibadah sekolah Minggu. Adik-adik, sudah pegang Alkitabnya semuanya? Duduk yang manis, kita bangkit berdiri. Kita dengan penuh rasa hormat, kita angkat pujian kita, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya. Adik-adik, kita naikkan pujian ini sekali lagi, hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh beribadah lewat online pada pagi hari ini. Tapi kami percaya Yesus, anak-anak kami yang ada di rumah, kami guru-guru sekolah minggu yang melayani ibadah ini, biarlah urapan-Mu turun di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan dengan pengajaran Roh Kudus, Engkau memberikan konsentrasi bagi kami mengikuti ibadah ini. Memberikan kami suara untuk memuji Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau yang mengajari kami ketika nanti kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal hingga akhirnya ibadah kami ini Tuhan yang berkarya. Kami buka ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini adalah harinya Tuhan. Saatnya kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Kita semuanya tepuk tangan dengan meriah, katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan adik-adik, sadarion. Sadarion. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta hita, marmalas uhur. Sadarion, hari ini Tuhan. Eta hita, marmalas uhur. Sadarion, hari ini. Sekali lagi bahasa Indonesia ya, hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya
berkarya. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan Dasa Titah. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu kecuali aku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan segala pekerjaanmu, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di dalam kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan membunuh. Titah ketujuh. Jangan berzina. Titah kedelapan. Jangan mencuri. Titah kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hewannya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-temannya, anak-anak sekolah minggu, kita naikkan pujian kita dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan,
altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my King upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Adik-adik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, dan juga hatinya. Katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Katakan, ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan, ku siapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan,
Salam adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita. Ya, selamat beribadah. Bang Edi di sini akan melayani adik-adik untuk bawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Meskipun kita berjauhan, nggak bisa bertemu dalam gereja, tapi Tuhan memfasilitasi kita melalui alat virtual seperti ini. Sehingga Tuhan menginginkan kita senantiasa untuk beribadah. Meskipun melalui virtual seperti ini, Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, Bang Edi punya cerita firman Tuhan pagi hari ini, suatu hal yang menarik terkait satu nama adik-adik. Siapakah nama itu? Siapakah dia? Kita akan bicara mengenai opung atau kakek nenek. Oke? Kita akan bicara mengasihi opung atau mengasihi kakek nenek. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sampaikan kepadamu di minggu pagi ini Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah, bernyanyi, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, bukakan pikiran kami, bukakan hati kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Ajari kami Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, Bang Edi, yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Sehingga apa yang disampaikannya Tuhan hanya semata-mata kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang beracara pada ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Adik-adik, tentu kalian sudah pernah dengar kata opung kan? Atau nama opung kan? Siapa sih opung itu sebetulnya? Nah, abang akan terangkan siapa opung itu sebetulnya ya. Nah, di sini Bang Edi akan tunjukkan foto nih. Nah, ini adalah foto Papa dan Mama Bang Edi. Ya, inilah foto Papa dan Mama Bang Edi. Ya. Jadi kalau opung, dia di sini disebut opung, berarti itu siapa? Itu berarti adalah panggilan dari anak-anak Bang Edi kepada orang tua Bang Edi. Jadi Papa dan Mama Bang Edi ini dipanggil oleh anak-anak Bang Edi dengan kata opung, ya. Jadi bisa opung laki-laki, bisa opung perempuan. Nah, kalau gitu, siapakah opung itu? Opung itu adalah Papa dan Mama dari Papa dan Mama kita. Itulah opung. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kakek dan nenek. Amin. Jadi opung adalah Papa dan Mama dari Papa dan Mama kita. Itulah opung. Oke, sekarang udah ngerti siapa opung kan? Adik-adik, abang tanya, saat ini pasti punya opung. Adik-adik pasti punya opung. Ya. Baik adik-adik. Nah, pagi ini kita akan bicara mengasihi opung. Jadi, ternyata adik-adik, di dalam Alkitab itu, Tuhan Yesus pun mengasihi opung adik-adik. Tuhan Yesus selain mengasihi adik-adik, selain mengasihi abang, selain mengasihi papa dan mama kita, ternyata Tuhan Yesus pun mengasihi opung adik-adik. Nah, sebelum kita baca firman, coba dulu adik-adik, abang tanya,
bagaimana sih ciri-ciri opung itu, adik-adik? Ciri-ciri yang kamu lihat dari opung kita? Nah, yang pertama ciri-cirinya tentu kalau kau amati wajahnya gitu kan, kamu akan lihat, oh opung kita itu mulai berubah, gitu kan? Mulai berubah, rambutnya udah mulai memutih. Nanti kamu lihat kulitnya udah mulai keriput gitu, tidak lagi sekencang kulit adik. Itu menandakan dia udah semakin tua, ya. Nah, apalagi ciri-ciri mereka? Ciri-ciri opung kita itu antara lain kau perhatikan nanti giginya udah mulai banyak yang ompong, sehingga opung kita itu kalau kita perhatikan dia itu agak susah makan, nggak kayak kita lagi bisa makan cepat-cepat seperti itu kan. Nah, sudah mulai ada keterbatasan di opung kita, udah mulai agak lambat makan. Karena apa? Karena giginya sudah banyak yang ompong. Apalagi ada ciri-ciri opung kita? Ciri-ciri yang lain opung kita, opung adik-adik kemungkinan udah nggak bisa lagi cepat untuk berjalan, harus dituntun karena tulang-tulangnya atau ototnya itu udah mulai menurun kekuatannya, sehingga dia kalau berjalan pun nggak bisa lagi cepat-cepat. Nah, keterbatasan ini adik-adik itu bisa membuat orang-orang nggak sabar, ya, membuat orang-orang di sekitarnya nggak sabar. Nah, tapi Tuhan menginginkan agar kita tetap sabar, agar kita tetap mengasihi opung kita. Nih, contohnya nih, ya, mamanya abang dulu, ya, dia itu udah nggak kuat jalan lagi kemana-mana adik-adik. Dia sudah banyak diam di rumah aja, giginya udah mulai banyak yang ompong, kan? Nah, dia udah nggak bisa kemana-mana. Pendengarannya pun sudah mulai berkurang, ya. Nah, oleh karena itu opung kita itu butuh kasih sayang kita adik-adik, butuh agar kita memperhatikan dia. Nah, siang ini Tuhan Yesus mengajari kita bahwa ternyata Tuhan Yesus pun mau ngasihi opung adik-adik. Tuhan Yesus punya rencana untuk opung kita. Tuhan Yesus punya tujuan untuk opung kita, ya. Tuhan Yesus punya tujuan untuk opung kita. Oke adik-adik, coba kita buka firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 15 dan 16 saja, ya. Tuhan Yesus ingin opung kita itu seperti apa di masa Tuhannya adik-adik. Tuhan Yesus menginginkan opung kita seperti apa. Tuhan Yesus ingin memakai opung kita ternyata di masa Tuhannya. Ayo kita baca Mazmur 92 ayat 15 sampai 16 ya. Abang bacakan dari sini ya. Adik-adik buka kitab di rumah. Buka kitabnya di Mazmur 92 ayat 15 sampai 16. Abang bacakan ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi ternyata di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ingin opung kita itu di masa tuanya tetap segar, tetap sehat, tetap sukacita, tetap bersemangat, tetap gembira adik-adik. Itu yang diinginkan Tuhan ternyata untuk opung kita adik di masa tuanya. Tujuannya apa? Tuhan itu ingin opung kita itu sehat, gemuk katanya tadi kan, segar, tetap kuat, tetap bersemangat, tetap sukacita.
apa tujuan Tuhan menginginkan opung kita seperti itu? Tujuannya adalah di ayat 16 tadi adik-adik, agar opung kita itu memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, bahwa Tuhan mengasihi adik-adik, bahwa Tuhan mengasihi seluruh keturunan opung-opung itu. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan inginkan untuk opung kita. Nah, tapi opung kita bisa seperti itu di dalam keterbatasannya, tentu harus ada dukungan dari kita, cucu-cucunya, dari kita anak-anaknya. Oke? Nah, adik-adik, sekarang coba kita lihat bagaimana Tuhan Yesus juga mengasihi opung kita. Kita akan lihat sebuah video yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi opung. Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang yang sudah lanjut usia. Mari kita tonton video berikut ini. Wilt thou be made whole? Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool. But while I am coming, another steppeth down before me. Rise. Take up thy bed and walk. Baik adik-adik, dari video yang kita tonton tadi, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus ternyata sangat mengasihi opung. Tuhan Yesus ternyata sangat mengasihi orang yang sudah tua, adik-adik. Nah, cerita tadi diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Adik-adik, kalau kita lihat di sana ceritanya ada seorang opung yang sudah 38 tahun mengalami sakit, adik-adik. Waktu yang sangat lama sekali. 38 tahun. Ya. Coba bayangkan adik-adik, orang sakit sebulan 2 bulan saja, itu rasanya sudah seperti apa ya? Nah, opung ini 38 tahun mengalami sakit. Dan dia ingin sembuh, adik-adik. Dia ingin sehat, adik-adik. Nah, karena keinginannya untuk sembuh dan sehat itu, dia datang ke tepi kolam Bethesda. Diceritakan di Alkitab kita bahwa sekali-kali itu malaikat Tuhan datang ke kolam Bethesda itu dan mengguncang-guncang kolam itu, adik-adik. Nah, siapa yang pertama kali bisa masuk kolam itu, ketika kolam itu sudah berguncang, dia akan sembuh. Nah, adik-adik, karena keterbatasan opung ini, dia nggak bisa cepat bergerak, dia nggak bisa cepat istilahnya berjalan ke kolam itu.
Dia tidak ada yang membantu menolong dia untuk bisa sampai di kolam itu duluan. Akhirnya dia nggak sembuh-sembuh adik-adik. Itulah kondisi opung itu. Nah, Tuhan Yesus tahu adik-adik. Tuhan Yesus tahu penderitaan opung itu. Sehingga Tuhan Yesus datang kepada opung itu ya. Dan Tuhan Yesus bertanya adik-adik. Dia bertanya. Dia bilang seperti ini. Pak, katanya. Maukah engkau sembuh? Katanya kan kepada opung itu. Opung itu menceritakan keterbatasannya. Dia bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, tidak ada yang menolong aku untuk bawa aku ke kolam itu ketika kolam itu berguncang, katanya. Tidak ada yang bawa aku, Tuhan. Ketika aku bergerak menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Dia istilahnya menyampaikan keluhannya diriku, keterbatasannya. Ya, tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Ya, tadi dia. Nah, Tuhan Yesus bilang, bangun dah, katanya kan? Bangun dah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, katanya. Tuhan Yesus berkata kepada opung itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu luar biasa perintah dari Tuhan. Itu adalah perintah kesembuhan dari. Jadi ketika opung itu merespon, dia mengulurkan tangannya adik-adik. Ya, dia mengulurkan tangannya kepada Tuhan Yesus, ya. Bukti dia percaya kepada Tuhan Yesus, bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Dia ulurkan tangannya dan Tuhan Yesus menangkap tangan itu adik, ya. Menangkap tangan opung itu dan menariknya untuk bangkit, ya adik-adikku ya. Menarik opung itu, menarik tangannya untuk bangkit berdiri. Akhirnya apa adik-adik? Opung itu pun bisa berdiri. Opung itu pun sembuh. Nah, opung itu pun sembuh adik-adikku ya. Nah, opung itu bisa berjalan, dia angkat itunya, dia angkat tilamnya, dia berjalan, meninggalkan tempat itu. Nah, adik-adik, itulah bukti bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi opung. Ya, bukti bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi opung. Nah, pagi ini apa yang Tuhan minta ke kita adik-adik? Apa yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita anak-anaknya? Anak-anak Tuhan di sini. Apa? Tuhan Yesus juga menginginkan kita untuk mengasihi opung kita. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menyayangi opung kita. Ya, oke? Nah adik-adik, kenapa Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi opung kita? Untuk menyayangi opung kita. Dan itu adalah suatu perintah dari Tuhan ya adik-adik. Mengasihi opung itu adalah suatu perintah dari Tuhan. Kalau kita baca Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita seperti ini. Tuhan Yesus berfirman seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Tuhan Yesus menginginkan kita untuk saling mengasihi. Berarti termasuk mengasihi opung kita. Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mengasihi opung kita? Karena Tuhan Yesus ingin opung kita itu untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Sama seperti Mazmur 92 ayat 15-16 tadi. Tuhan berkata, opung kita itu tetap segar, berbuah, tetap semangat gitu ya. Untuk apa? Untuk memberitakan
kebaikan Tuhan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Itu yang Tuhan inginkan kepada opung kita. Nah, oleh karena itu, biar opung kita itu sukacita, biar opung kita itu bahagia, biar opung kita itu bersemangat, kita pun harus mengasihi opung kita. Bagaimana caranya kita menunjukkan kasih kita, sayang kita kepada opung adik-adik? Cara kita menunjukkan sayang kita kepada opung kita antara lain, yang pertama adik-adik ya, memberikan perhatian kepada opung kita. Memberikan perhatian, perhatikan kebutuhannya, perhatikan apa yang opung perlukan. Kita nggak boleh cuek kepada opung kita. Nah, pagi-pagi misalnya bangun pagi, kalau opung itu di rumah gitu kan, sapa dia, Pung, apa kabar Pung, sehat Pung. Nah terus perhatikan keperluannya Dede, bawakan minuman, ya. Kalau dia lapar bawakan makanan. Itu salah satu bentuk perhatian. Oke, yang pertama. Jadi kita nggak boleh cuek. Ajak opung kita ngobrol, ajak dia bicara, sehingga dia mempunyai teman. Coba kalau kita biarkan dia sendiri, nggak pernah kita ajak ngobrol, dia akan kesepian adik-adik. Dia akan sedih, nggak akan bersukacita. Kalau dia sedih, menangis, bagaimana dia akan menyampaikan kebaikan Tuhan tadi? Itu mustahil. Yang kedua adik-adik, ya, memperhatikan kebutuhan opung. Ya, memperhatikan kebutuhan opung. Pakaiannya adik-adik, apakah sudah kotor, kita ganti dengan yang bersih. Itu memperhatikan kebutuhannya. Memperhatikan makanannya, makanan yang bergizi, biar dia sehat dan panjang umur. Nah, kita perhatikan kebutuhannya adik-adik. Yang kedua. Nah, yang ketiga, cara kita menunjukkan bahwa kita menyayangi opung kita adalah membantu opung kita dalam kegiatan sehari-hari. Ya, misalnya pagi-pagi gitu di akhir pekan, kita ajak opung kita jalan pagi-pagi, menikmati udara pagi, menikmati matahari pagi. Nah, dengan menikmati udara pagi, suasana itu akan membuat opung senang. Bahkan dengan kehangatan matahari pagi itu membuat tubuh opung akan sehat. Itu pun merupakan cara menunjukkan bahwa kita menyayangi opung kita. Nah, yang terakhir yang abang sharingkan di sini, ya, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa opung kita sayang kepada opung kita? Mengajaknya jalan-jalan, adik-adik. Mengajaknya liburan. Jadi kalau misalnya papa dan mama ajak kita liburan, gitu kan? Kita ajak juga opung kita liburan. Nah, coba lihat ya. Ini misalnya nih, ya. Misalnya gambar ini, lihat opung di sini nih. Opung di sini senyum kan? Nih, lihat. Senyum, dia bahagia. Karena apa? Karena cucu-cucunya sayang sama dia. Karena cucu-cucunya memperhatikan opung. Ya, ngajak opung main, mengunjungi opung, gitu-gitu, lihat. Nah, tuh, ini juga nih, lihat. Opungnya senyum, lihat. Ya kan? Bersama cucu-cucu semua ini, oke? Nah, ajak dia jalan-jalan kayak gini ke mall, boleh ajak jalan-jalan ke mall. Kalau misalnya opungnya udah gak kuat jalan, dorong pakai kursi roda, gitu ya. Nah, ya, opung akan senang adik-adik. Atau, nah, kayak gini kan? Ya, opungnya senang, bahagia opungnya. Nah, atau ajak berenang seperti ini adik-adik. Lihat, opungnya senyum kan? Bahagia bersama cucu. Nah, jadi ada kesempatan buat kita untuk menunjukkan rasa sayang kita, untuk mengasihi opung kita di masa tuanya, adik-adikku. Mengajak dia liburan, mengajak dia jalan-jalan, mengajak dia berenang seperti ini. Opungnya akan senang. Itulah adik-adik beberapa cara kita menunjukkan rasa sayang kita kepada opung kita. Ya, itulah beberapa cara
bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mengasihi opung kita. Dengan begitu nanti opung kita senang, opung kita bersemangat, opung kita gembira, dan nanti dia seperti yang Tuhan inginkan, opung kita akan menceritakan kebaikan Tuhan. Sama seperti orang opung tadi, orang tua yang sakit di 38 tahun tadi di tepi kolam Bethesda itu, setelah dia sembuh dia pergi katanya kan menceritakan kebaikan Tuhan. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus telah menyembuhkan aku dari lumpuhku. Tuhan Yesus sangat mengasihi aku katanya. Nah, si opung tadi yang di tepi kolam Bethesda itu pun menceritakan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua manusia. Mengasihi adik-adik. Mengasihi abang. Mengasihi kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya. Mengasihi orang tua kita. Mengasihi opung kita. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dari opung kita ini. Mengabarkan, menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, dengan kita memperhatikan kebutuhan opung, memberikan perhatian kepada opung, menyayangi opung kita, mencukupkan keperluan-keperluannya, ajak dia bicara, ajak dia jalan-jalan, ajak dia liburan, opung kita akan gembira, opung kita akan senang, opung kita akan sehat dan panjang umur, dan itu akan membuat Tuhan Yesus bersukacita. Amin. 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 Nah, adik-adik, sebagai penutup, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 13 ayat 34 tadi, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku sudah mengasihi kamu." Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi opung kita. Sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, adik-adik ya. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi opung, maka Tuhan Yesus minta kita untuk mengasihi opung juga. Amin. Amin. Nah, ayat hafalan buat kita diambil dari Amsal 17 ayat 6. Ayat hafalan bagi kita Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Adik-adik, Amsal 17 ayat 6 agar dihafalin ya. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati abang dan guru-guru sekolah minggu semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati opung kita. Memberkati orang tua kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada minggu pagi ini Tuhan. Terima kasih Engkau menunjukkan bagaimana Engkau mengasihi opung, mengasihi orang tua ya Tuhan. Dan Engkau meminta kami agar kami juga mengasihi opung kami, sama seperti Engkau mengasihi kami. Tolong kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat menunjukkan rasa sayang kami dapat menunjukkan bahwa kami juga mengasihi opung kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan, tanamkan firman-Mu itu dalam hati kami. Dan tolong kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Oke Didi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya kita buat aktivitas yuk. Kita mau buat aktivitas seperti ini nih adik-adik. Nih. Caranya, adik-adik ambil satu buah lembar kertas dan bolpen ya. Pertama-tama kita lipat kertasnya, kita lipat bagi dua seperti ini. Kalau adik-adik tidak bisa, boleh minta tolong sama mama atau kakaknya. Nih kita lipat seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita buka dulu. Kita tempelkan tangan kita di sini. Kita buat seperti ini ya adik-adik. Nih. Kita buat seperti ini, kita gambar. Kalau adik-adik tidak bisa, boleh minta tolong mamanya, boleh minta tolong kakak atau opungnya. Nih, kita buat, kita gambar.
Kita buat seperti ini. Nah, kalau sudah selesai tangan yang satu, tangan yang sebelahnya sekarang. Kalau bisa ketemu ya jarinya di sini seperti ini nih. Nah, kita gambar. Adik-adik gunting. Guntingnya hati-hati ya, boleh minta tolong mama atau kakaknya. Nih kita gunting. Nah, jangan lupa untuk gunting yang tengah-tengah ini ya, Dek. Guntingnya pelan-pelan saja. Nanti jadinya seperti ini nih adik-adik. Nih. Nah, kita gambar nih seperti ini, gambar opung dulinya. Adik-adik boleh gambar, terserah adik-adik mau gambar opung dulinya seperti apa. Kalau sudah, jangan lupa kita bikin namanya opung. Siapa nih opung dulinya adik-adik, dari mama sama papa? Marganya apa nih? Kalau kakak bikin opung girsang dan opung sinaga. Terus di sini kakak tulis papa. Dan jangan lupa kasih nama adik-adik di sini ya. Sama seperti opung doli, kita gambar nih, gambar opung buru. Habis kita gambar, jangan lupa kita bikin tulisan opung. Kalau kakak opung si payung dan opung manurung. Kalau adik-adik dari mamanya marga opungnya apa? Terus kita bikin di sini tulisan mama. Dan di sininya tulisan sayang. Nah, nanti jadinya seperti ini. Adik-adik boleh hias sesuka hati adik-adik ya. Shalom adik-adik Salemba yang di rumah. Tetap semangat dan sehat kan? Pasti dong. Nah adik-adik, kita akan melakukan aktivitas untuk opung kita tersayang. Perhatikan kajiannya baik-baik ya. Adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kacamata. Adik-adik bisa menggunakan kertas bekas ya. Oke, pertama-tama kita buat lipatan ya pada kertas, 4 kali lipatan ya adik-adik ya.
Setelah itu adik-adik kita gunting lipatannya ya, keempat lipatan ini ya. Hati-hati menggunakan guntingnya ya adik-adik ya. Oke, sudah menjadi 4 lipatan kertas kecil. Adik-adik ingat waktu kita aktivitas di Sabtu Ceria, kita buat lingkaran ya. Oke, sudah jadi 2 lingkarannya. Kita buat sekarang tengahnya ya, sama gagang kacamatanya. Kita buat lipatan jadi 2. Lalu nanti kita gunting ya adik-adik. Kemudian kita tempelkan nanti ke sini ya. Setelah itu kita buat gagangnya. Oke, sudah jadi kacamata opungnya. Sekarang kita bikin hiasannya ya pada kacamata ya. Pertama-tama kertasnya kita lipat menjadi 2. Lalu kita gambar bentuk love. Setelah kita gunting, kita gambar menggunakan koin ya. Kita gambar kakek dan nenek, kita gambar opung dan opung cowok dan opung cewek.
Nah, adik-adik, kemudian kita tulis nama adik-adik di tengah-tengah ya. Adik-adik sayang siapa? Adik-adik tulis namanya. Kemudian adik-adik tulis nama opung dari papa dan mamanya ya, di sisi luar dan sisi dalamnya. Oke, Ardo sayang opung Semanjorang, Ardo sayang opung Damanik dari pihak laki-laki ya. Kemudian Ardo sayang opung Saragi, Ardo sayang opung Sitanggang. Nah, kita tempelkan. Kita kasih penyanggah ya adik-adik ya. Oke, sudah selesai kacamata untuk opung kita tersayang. Adik-adik, jangan lupa ya difoto dulu, kemudian kacamatanya dikasih opung. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita sayang opung, sayang bapak, sayang kakak, sayang adik. Sebagai tanda sayang kita kepada Tuhan, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita, rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persiapkan sayang semuanya, persembahannya, semuanya angkat tangannya, katakan. Ayo, semua persembahannya diangkat tangannya, katakan. Hubere doon, 1, 2, 3 ya. Hubere doon, hubani harajaon ninai bata. Sebagai respon firman Tuhan kita dan rasa cinta kasih Tuhan, kita naikkan pujian kita, Yesus sayang semuanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang sekali lagi ya dari awal. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Adik-adik, baik kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat beribadah Tuhan pada minggu pagi ini ya Tuhan. Minggu menjelang siang hari ini Bapa. Tuhan menyertai kami, Tuhan mengajari kami firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Kami juga bersyukur Bapa untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami, yang Tuhan berikan kepada orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih telah memberkati orang tua kami. Terima kasih telah memberkati kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada siang hari ini Bapa, kami menyampaikan persembahan kami Tuhan, sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, dan berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Bapa, sehingga persembahan ini Tuhan dapat digunakan untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu, doa syukur kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Bapa yang saat ini sudah mulai bersekolah. Meskipun mereka bersekolah Bapa melalui virtual ya Bapak, melalui teknologi virtual. Tuhan tolong ajari mereka, berikan mereka hikmat, pengetahuan dan kepintaran Bapak, agar mereka dapat mengikuti pelajarannya dengan baik. Kami juga mohon berkat-Mu untuk guru-guru mereka Bapak. Tuhan memberkati guru-guru mereka dengan kecukupan, dengan kemampuan, dengan semangat Bapak untuk mengajari anak-anak kami Tuhan. Meskipun tempat mereka berbeda-beda Bapa, mereka tidak bisa belajar di satu ruangan. Tapi Tuhan akan memberkati fasilitas, memberkati teknologi yang digunakan Tuhan dalam proses belajar mengajar ini. Berkati guru-guru mereka, berkati kepala sekolah mereka Tuhan, berkati peralatan-peralatan yang mereka gunakan untuk belajar. Terima kasih Bapak, kami juga mohon berkat-Mu untuk guru-guru sekolah minggu, para pelayan-pelayan-Mu ini Bapak. Engkau berkati juga Bapak, Engkau berkati semua usaha pelayanan yang mereka berikan Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak ini Tuhan. Melalui puji-pujian mereka Bapak, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami kepadamu yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami Tuhan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan Yesus serta pertolongan dari Roh Kudus beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu Adik-adik. Sampai ketemu lagi di ibadah online berikutnya. Salam sehat. Salam rindu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.